Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sehat semuanya? Baiklah, hari ini adalah hari kelas pertama yang akan kita mulai. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu agar memudahkan proses belajar mengajar kita ke depannya ya. Nama saya Dr. Prima Mayasari, spesialis mata konsultan. Mungkin ada yang sudah mengenal saya, namun mungkin juga ada yang belum ya. Saya merupakan salah satu staf yang ada di bagian mata Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya yang akan mengajarkan mengenai ketajaman penglihatan sebagai kuliah pertama kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan kepada adik-adik semua tentang sistem pembelajaran kita karena ini adalah kuliah perdana kita untuk kalian semua, ya. Baiklah. Sistem di Fakultas Kedokteran ini mungkin sedikit berbeda dibandingkan dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Sriwijaya, di mana FK sendiri menggunakan sistem blok. Sistem blok ini yang nantinya akan terdiri dari beberapa SKS, di mana setiap SKS itu terdiri dari 8 IT dan setiap IT terdiri dari 100 menit. Jadi tentunya kita akan banyak sekali bertatap muka, mengingat banyaknya materi-materi yang akan kalian dapatkan dan perlu kalian kuasai. Baiklah, selama proses pembelajaran nanti, kalian akan bertemu dengan dosen-dosen yang ada di bagian mata, di mana di bagian mata sendiri terdiri dari 13 dosen pengampu dan masing-masing dosen akan memberikan materi-materi pembelajaran tentang ilmu kesehatan mata yang berbeda-beda. Baiklah adik-adik semua, mata kuliah yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang pemeriksaan keterampilan klinis mata, dalam hal ini yaitu pemeriksaan tajam penglihatan. Sebenarnya apa yang kami sebagai tenaga pengajar harapkan pada kalian semua itu tidak lain adalah bahwa kalian nantinya akan dapat ataupun mampu mencapai capaian pembelajaran yang ada di blok mata ini. Kita tahu bahwa blok mata ini merupakan salah satu blok atau kita kenal dengan blok indera dan sensoris khusus, di mana di blok 17 ini kalian tidak hanya mendapatkan ilmu tentang mata, tapi kalian juga mendapatkan ilmu tentang penyakit saraf dan juga THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini khususnya di dalam pemeriksaan ketajaman penglihatan ini nantinya kami mengharapkan kalian akan mampu melakukan penilaian penglihatan pada bayi, pada anak-anak, dan pada orang dewasa. Dan juga kalian mampu melakukan penilaian status refraksi baik secara subjektif maupun secara objektif. Perkuliahan kita ke depannya akan sangat bervariasi. Jadi adik-adik sekalian akan menjalani beberapa tahap pembelajaran, diantaranya yaitu menjalani kuliah ataupun tutorial, kemudian diskusi kasus, praktikum, kemudian bedside teaching, dan juga e-learning. Dan untuk sumber nilai adik-adik sendiri yang nantinya akan berasal dari tugas harian yang berupa kuis dan tes, kemudian DOPS atau Direct Observation of Procedural Skills, dan juga berupa OSCE yaitu Objective Structural Clinical Examination, dan ujian akhir dari blok yang ada di kalian dapatkan nantinya ya. Di dalam 1 minggu pertama ini kita akan 2 kali mendapatkan kuliah tatap muka selama 50 menit. Dan untuk sementara ini kalian akan mendapatkan pembelajaran secara terstruktur dan juga harus belajar mandiri agar mendapatkan minimal 60 menit dalam waktu 2 kali dalam 1 minggu ini. Baiklah adik-adik, untuk mengikuti ujian maka tentunya ada syarat-syaratnya ya. Kalian harus minimal absensi yang dicapai yaitu 80%. Jadi artinya apabila kalian berhalangan ataupun tidak memungkinkan untuk mengikuti perkuliahan ini, itu hanya berkisar sekitar 20% saja. Maka kalian harus bisa menghitung ya. Jadi sedapat mungkin kalian usahakan kalian harus hadir untuk mengikuti perkuliahan ini secara aktif.
Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas mengenai sistem pembelajaran kita? Nah, baiklah. Untuk kelas saya sendiri khususnya, saya tidak akan memberikan banyak peraturan ataupun rules untuk kalian. Namun, yang jelas apabila pada mata kuliah yang akan saya ajar, saya mempunyai batas waktu kedatangan untuk kalian semua, di mana saya hanya akan memberikan toleransi keterlambatan selama 15 menit setelah waktu yang sudah ditetapkan ataupun yang sudah dijadwalkan yang ada di jadwal perkuliahan yang sudah ditetapkan ya oleh fakultas. Nah, apabila di antara kalian ada yang terlambat, maka saya tetap akan perkenankan kalian masuk ke dalam kuliah saya. Namun dengan mohon maaf kalian tidak dapat mengisi absensi kedatangan pada hari itu. Kemudian saya harapkan selama proses perkuliahan ini seluruh HP kalian dalam keadaan silent agar kita sama-sama dapat berkonsentrasi menerima materi yang akan saya sampaikan. Selebihnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh Fakultas Kedokteran tentunya berlaku di dalam kelas saya. Bagaimana? Apakah kalian sudah cukup mengerti? Atau ada di antara kalian ingin mengajukan pertanyaan? Ya, saya persilakan. Ya, silakan. Baik, silakan. Nah, sudah jelas aturan kita ataupun aturan main untuk perkuliahan kita pada hari ini? Baiklah, kalau seandainya kalian sudah jelas semua, maka saya akan menyampaikan mata kuliah kita yang pertama di saat pertemuan kita berikutnya. Maka untuk pertemuan pembukaan kita pada hari ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.